Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrayani dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala guna memenuhi mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Jadi saya akan membahas tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul merupakan manusia pilihan yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, keistimewaan inilah yang membedakan Rasul dengan manusia lainnya. Jadi, iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagaimana perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah Al-Qur'an An-Nisa dalam An-Nisa ayat 136. Nah, yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wa kitabil ladzi anzala min qabl wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhiri faqad dala'alam ba'il, yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, selain merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terdapat sejumlah manfaat dan hikmah iman kepada Rasul bagi umat Islam. Yang pertama itu menyempurnakan iman, dan yang kedua memiliki teladan dan contoh dalam hidup. Yang ketiga, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik. 4. Mencintai para rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, menyadarkan bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Adapun tugas Rasul-Rasul Allah, nah, ya, di mana Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak mudah. Tugas Rasulullah itu yang pertama itu mengajarkan tauhid dengan membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu mengajarkan kepada manusia cara beribadah. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. Dan kemudian yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kabar berita bagi yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang terakhir itu memberikan teladan. Nah,
Rasulullah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Al-Ahzab ayat 21 yang dimana bunyinya laqad kana lakum fihi rasulillahi uswatun ahsanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zaqarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, Allah Subhanahu mengutus para rasul sebagai suri teladan. Artinya, teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam. Nah, tabah memegang prinsip teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan muslim dan teladan dalam setiap akhir mulia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.